Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel trading saham, channel yang bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan mengungkap mengenai saham yang ramai dibicarakan ya, atau saham yang kalian pegang ini ya, seperti itu. Nah, kita akan membahas mengenai dari saham GoTo, mengenai dari topiknya judulnya seperti ini ya teman-teman ya. Gimana? Terbang kembali kan? Ya, ungkap seperti ini ya, kontennya seperti ini. Nanti kita akan ungkap secara lebih jelas ya. Jadi kenapa kok saham GoTo itu kemarin diturunkan dan saya suruh untuk tenang, nyantai saja ya. Seperti itu nanti akan diterbangkan kembali kok ya, seperti itu. Makanya untuk sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai dari saham GoTo ini, disclaimer ya teman-teman ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli suatu saham manapun, jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya, seperti itu. Oke, kita akan cek dulu ya, topik ini itu kita nggak ngasal ya, dan kita ada sumber ini yang terbaru dari saham GoTo ini. Nah, kita dapatkan kasusnya itu dari sini ya teman-teman ya. Nanti kita akan jelaskan secara dalam. Ya untuk itu bagi kalian para pemula jangan di skip video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Ya. Ini dari investor.id. Ini dilansir sekitar jam 3 ya, hampir mau jam 3. Ini bahwa valuasi dan target harga saham GoTo ditinjau ulang. Ya, maksudnya apa sih Min? Kita akan jelaskan ya dari mana dulu nih. Bandarnya dulu ya, seperti itu. Kita cek dulu. Tadi saham GoTo ini siapa sih Min yang menggerakkan atau kemarin ya. Nanti di akhir sesi kita akan ungkap kembali, ini belum publish ya, seperti itu. Nah, ini. Nah, kita ungkap dulu yang kemarin. Ya, ini teman-teman yang ngeguyur dari saham GoTo itu ya ada MJ ya dan juga CP ya ini, dan yang paling banyak distribusi itu ada JP kemarin ya sekitar 34 juta lot, dan diikuti juga oleh MG yang ikut turun ya. Min, terkait ada salah satu apa influencer ya yang notabene itu cut loss sampai 9 miliar, itu bagaimana tanggapan Mimin? Ya, itu adalah salah satu block trader ya yang notabene mereka juga disiplin. Mereka punya tim juga ya, seperti itu. Jadi ya mereka ya cut loss 9 miliar itu dikit ya karena aset mereka itu di atas 1 triliun ke atas. Jadi ya segitu ya. Min, lah ini kan MG ini timnya mereka ya, memang ya satu sisi kami sudah bilang ya pada hari Jumat yang lalu kita sudah ungkap ya, dan materinya juga mengenai dari bandarmologi adalah salah satu member kami tanya mengenai dari saham GoTo ini. GoTo ini bagaimana perkembangannya Pak Firman? Ya ini besok ya MJ ini dia akan distribusi. Loh kenapa Pak? Ya karena dia sudah punya barang ya, dan juga CP ini dia akan distribusi. Nah, itu sampai mana, Pak? Ya, sampai barang mereka itu cukup lah. Nah, terus mengenai hal tersebut, Pak, apakah nanti akan diangkat? Ya, ya akan diangkat. Ya, terbuktinya di hari ini tadi sempat turun di harga 81, ya. Akhirnya diangkat ya, seperti itu. Sampai ke 95. Ya. Makanya kemarin tuh kami bikin konten tuh siang-siang. Biasanya kan sore. Pak ini Goto gimana Pak? Ini Goto gimana? Gimana? Saya sudah dapat datanya. Akhirnya saya sudah publish. Tapi kalau yang peserta akademi saya mereka sudah tahu duluan. Ya, karena apa? Mereka tak ajak jalan-jalan untuk cari datanya. Dan yang expert yang pengen mengembang mengenai literasi keuangan, mengenai dari pasar modal, ya kalau untuk penunjang ya alat-alatnya yang untuk deteksi itu ya tak kasih tahu, ini dicek dulu kalau kita sebelum untuk masuk itu ya. Ini ya, ini pasarnya, ini terus siapa yang mengakumulasi dan siapa yang distribusi ya, ini
Nah, lalu bagaimana Pak mengenai dari saham GoTo ini? Ya, akhirnya itu bergantian. Ya, ini YU ini juga setiap hari itu mengakumulasi ya. Dan juga YP. YP itu yang saya pegang ini pakai YP. Ya, ini. Namun secara volumenya itu paling besar itu YU ya, ini kelas kakap ya. Kalau YP ini retail banyak sekali. Apalagi XC, ajaib ya. Terus PD juga, XL juga ya. Nih, volumenya gede-gede. Cuman pada kemarin itu yang masuk YP, YU, PD. Nah, kita cek dulu di tanggal 12 ini ya. Tanggal 12 ini siapa tadi yang mengakumulasi? Ya, yang mengakumulasi adalah JP Morgan atau BK. Ya, dia yang kerek ya. Dan kode Da Vinci-nya siapa yang masuk saya tahu juga ya. Peserta akademi kami juga tak kasih tahu ya mengenai beberapa kode sandi antara block trader dan juga market maker atau MM-nya yang berkomunikasi di situ. Ya, makanya ini dikerek, digulung lagi ke atas. Nah, terus dibantu sama MJ ya. Ini ya tadi pada tanggal 12 nih ya dibantu sama MJ. Terus yang lain ya nebeng saja. Mimin nebeng nggak? Nebeng, ya. Saya masih nonton dan saya numpangnya nggak begitu besar ya. Jadi saya ini adalah penumpang gelap, ya, seperti itu. Makanya saya untungnya nggak begitu banyak tuh ya. Yang penting sesuai kepentingan. Nah ini terkait hal tersebut, itu apakah dipakai satu sekuritas saja, Min? Enggak. Ya, ini dibagi juga ada MG, RF, AZ, KK, XA, BB, XC, CP, NI, HP. Ya, yang turut mengakumulasi. Ya, HP ini agak gede juga ya, ada 1 juta lot. Ya, ini transaksinya ada 476. Cuman ya, inilah sekuritas yang banyak yang diikuti ini paling banyak ya XC. XC itu siapa sih Min? Ajaib Sekuritas. Ya, Ajaib Sekuritas itu promosinya gila-gilaan ya, seperti itu. Nah, ini. Ya, ini nanti yang punya kepentingan. Dan kita akan cek dalam 1 bulan ini siapa yang mengakumulasi cukup banyak Min. Ya ini. YU ini punya barang nih, sudah pungut sekitar 105 juta lot. Ya, ini dalam kurun waktu berapa? 1 bulan dia sudah berhasil mengakumulasi 105. Ya, nih. Dan yang distribusi ya ini masih CP ya, CP. Ah, kemarin kami juga kasih tahu kabar kepada akademi kami ya inilah ya yang nanti bakalan ngeguyur kalian. Ya ini. Ya ini 3 bulan yang lalu. Nah, ini yang punya stok barang banyak. Ya, ini sisanya siapa yang ngeguyur? Ini sisa barangnya ada PD, terus YP, terus AZ, ini banyak sekali ya. Dan yang sudah distribusi secara masif kemarin itu siapa? Ya, ini. Ya, YU. Ya, ini selama kurun waktu 3 bulan. AK ini paling banyak ya. Ini MG ada di peringkat berapa Min? Ya. Nah ini. Goto, BK, mana? Kok Mimin kok carinya MG? Ya, karena mereka sudah ini ya, punya barang kemarin cukup banyak sekali. Ya, di bulan apa sih? Di bulan Oktober kayaknya. Ya, ini BK. Ini masuk YU banyak banget ya. AK, MG, net sell. Masuk 582 dia sudah net sell sekitar 579 dia baru masuk dikit sekitar 2,4. Ya ini ya. Wah ini speednya banter-banter ya kayak gitu. Ini bulan Oktober. Ya ini yang punya kepentingan nanti ya di waktu market. Oke kita balik lagi ke fundamental. Min tadi ini ya secara realistis
mereka distribusi itu adalah suatu hal yang wajar. Loh, kenapa Min kok wajar? Ya, karena kan mereka kan mengakumulasi eh, barang kalian yang di cut loss ya, seperti itu di cut loss seperti itu dia diakumulasi, setelah dia cukup banyak barangnya ya, dia digerek sampai ke atas. Habis itu nanti ya masuk kembali ya, masuk kembali pakai YU ini ya, sekitar 342 juta lot. Wah, mantap sekali ya. Kena siram ya, sudah masuk sekitar 500 juta lot, siram saja seperti itu. Dan ini sesuai prediksi kami ya, kemarin tuh saya katakan disitulah untuk gap-gapnya. Jadi untuk kalian yang mungkin mendengarkan konten saya ini atau tidak di skip ya, kalian akan cermati tuh ya di support-supportnya mana ya, seperti itu. Ya ini ya nanti yang akan punya kepentingan. Apakah saham GoTo ini akan dinaikkan kembali Min? Ya, akan dinaikkan ya. Ini kita akan membahas dulu mengenai dari sisi fundamental dikit ya. Setelah tadi sudah kita ulas mengenai bandarmologi, sekarang ke fundamentalnya ya, secara sektor bisnisnya. Ya. Ini ya di berita itu kan GoTo itu kan diakumulasi oleh TikTok ya. Tapi yang diakumulasi itu adalah dari sisi e-commerce ya. E-commerce apa? Ya Tokopedia itu. Nah, dia dimasukin sekitar berapa? 75%. Apakah gotonya Min? Enggak, bukan gotonya. Ya, seperti itu. Ya, itu dari pihak afiliasi oleh Goto ini ya, merchant itu. Nah, dia dibeli tuh sama TikTok sekitar 75. Nah, Goto Tokopedia sisa berapa Min sahamnya? Sekitar 25%. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu justru bagus ya menurut saya. Kenapa? Karena TikTok ini sudah bisa menyaingi antara Shopee dan juga Lazada yang notabene dari asing. Makanya itu diserahkan semua tuh ya 75. Lebih baik saya itu nebeng ya, sisakan ke itu ya. Ini yang Tokopedia ya, bukan dari GoTo yang pusatnya itu bukan ya, tapi pihak dari Tokopedianya diberikan ke gitu. Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena jam terbang mereka bisa survive ya, survive dalam artian dia bisa bertahan dan ngobrak-ngabrik database, tahu ini ya karakter masyarakat Indonesia itu sukanya apa. Mereka sudah punya datanya ya kayak gitu. Makanya ketika adanya TikTok ya kayak Bukalapak dan lain sebagainya, waduh ini agak was-was ya. Dan ini juga sebagai ancaman juga ya dari sisi pesaingnya ya, Shopee dan juga Lazada ya, seperti itu. Ini was-was ya, was-was, mereka was-was ya kayak gitu. Alasannya apa? Ya nanti dari sisi penjualan dan juga apa namanya, penjualan serta pemasukannya, mereka akan menjadi persaingan ya, persaingan yang gede ya, seperti itu. Dari Gojeknya itu penyumbang 100% ke Gotonya dan juga finansialnya. Ya, setelah itu nanti bisa kolaborasi, yaitu dipasarkan saja tuh sama yang orang ahli seperti itu. Pak, apakah ini ada potensi untuk Goto itu untuk naik? Ya, akan naik. Ya, akan naik. Ya, tenang saja, nyantai, nyantai saja, nyantai. Nggak usah panik. Kita di market itu sabar. Ya, yang penting itu apa? Cuan. Ya, seperti itu. Nah, terus Pak, terkait hal itu, apakah nilai saham Goto ini nggak delusi Pak? Ya enggak, ya. Itu kan yang dijual kan dari Tokopedia-nya saja. Kayak Goto kan banyak tuh, ya produknya itu banyak. Ya, itu pusatnya itu dari servernya ini, dari Gotonya ini. Ya, seperti itu. Mau pingin ngecek, ya bisa dicek, ya. Nih, alatnya itu pakai ini teman-teman ya, IDN Finance ya. Kalau yang ngikuti channel apa yang masuk di kelas kami ya, mereka tak kasih tool-toolnya. Ini untuk mendeteksi berapa saham yang dimiliki ya, ini IDN Financial. Ini cek aja. Cek Goto ya, dicek aja Goto. Ya. Kita agak nyantai ya karena mayoritas subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas
ya. Kalau yang anak muda itu pengennya yang trading cepet-cepetan ya, kayak gitu. Ini lihat megang sahamnya. Ini, nah ini ya, ini pemegangnya. Ini yang pusat ya. Cuman kalau pendapatan itu kan ada beberapa ini, ada beberapa pemasukan ya dari Tokopedia, terus Gojek, terus apalagi dari fintech ya. Itu nanti dia akan masuk secara globalnya itu dihitung dari mana, Pak? Dari sisi beban penjualan ya, dari penjualannya kayak gitu. Nah, ini ya. Lihat afiliasi anak perusahaan nih, perusahaannya banyak ya. Gojek Singapura ya, ini dia punya. Go Limited India Limited ini 99, Pradipa Dompet Karya Anak Bangsa 70%, Global, terus paket anak bangsa 100%, produksi kreatif anak bangsa. Nah, ini ya. Tokopedia and Subsilider ya 99%. Nah, ini hanya seberapa? Ya sauprit. Bahasa Jawanya sauprit. Ya sauprit. Tapi kan orang-orang yang nggak ngerti literasi keuangan dan lain sebagainya, mereka kena tuh psikologisnya. Ya. Jadi bukan secara global punya gotonya itu enggak ya, tapi hanya Tokopedia saja. Nah, ini ya, kalau dijual dipasarkan ke TikTok ya enggak ngefek juga kan. Nah, ini suntikan dananya nanti pendapatan itu dari sini. Ya. Wah, banyak sekali. Ya. Nah, terus siapa presidennya, siapa komisarisnya? Ya ini orang-orang yang sudah berpengalaman. Apalagi ini ya. Dari Baldi Thohir, ya dia kawakan. Ya ini. Nah, ini terus pemegangnya ya. Ini paling banyak itu dari Taobao Cina. Taobao Cina Holding. Kenapa kok pakai yang ngelola yang Kenapa kok yang suruh ngehandle itu adalah Taobao? Ya mereka dananya unlimited ya, seperti itu. Pak, kok kenapa kok nggak dari pihak Amerika? Pihak Amerika sudah danai yang lain ya. Mungkin deal-dealannya ketika keuntungannya itu lebih dari Taobao China Holding, ya mereka ambil. Ya inilah sektor bisnis ya. Jadi mempertimbangkan mana yang lebih untung, ya bukan mempertimbangkan ya, mana yang winnya itu lebih impactnya lebih baik kepada perusahaan kita, ya kita ambil seperti itu. Ya sama kayak saya punya beberapa klien, ibaratnya klien partner bisnis, ya. Nah, biasanya dihitung juga ya, ini pertimbangannya bagaimana, kayak gini, solusinya bagaimana, ya kayak gitu, ya. Nggak serta-merta. Ini kalau kelola perusahaan gede. Nah, seperti itu. Jadi untuk kalian nggak usah khawatir, makanya kemarin saya bilang tenang saja, ya. Dan terbukti apa? Terbang kan? Ya. Tapi kalau kalian itu sesuai prosedur saya, ya, sesuai prosedur dan kalian sudah mengerti karakternya dan juga mengikuti ya channel ini, ya kalian akan mudeng, ya. Pak lah, terus peserta akademi Bapak gimana? Ya mereka sudah lepas tangan, ibaratnya mereka sudah kendalikan, jadi sudah ketawa-ketawa. Apakah untung Pak? Untung. Ya bahkan peserta akademi saya itu ibu-ibu, ya bukan ibu-ibu ya, cewek. Ya, TKI mereka ya juga senyum-senyum. Oh tahu ya Pak ya, sekarang ini ketika saya masuk di kelas akademi Bapak itu, ya ini psikologis saya agak tenang, jadi sudah ngerti polanya. Ya, mending ya seperti itu. Ya, makanya saya bikin kelas akademi itu bukan inisiatif dari saya, ya. Inisiatif dari saya untuk dapatkan keuntungan dari buka kelas, enggak. Ya, kelas hanya dapatnya berapa? Kecil kok. Ya, itu paling besar itu dari trading setiap hari saya. Karena cuman pesan dari profesor saya untuk menyampaikan ilmu ini kepada masyarakat Indonesia yang notabene itu para pengusaha, para pembisnis, itu biar bisa ngerti ya bahwa di dunia pasar modal itu
memang ini pure bisnis, bukan ngasal. Ya, kalau yang para pemula itu kadang ngasal, ya. Beli saja, nggak tahu arah mana, nggak tahu tujuannya, nggak tahu apa namanya, cara masuknya dan jual di mana nggak tahu, ya. Kayak gitu. Ya. Ini ya. Itu ya saya sudah jelaskan mengenai dari sisi fundamentalnya. Oke, naik kita ke stock price-nya. Apa itu Pak stock price? Ya, ini penjualannya. Ya, tadi transaksinya mencapai berapa? 1,0 triliun. Siapa yang masuk? Ya, tadi ya saya sudah sebutkan adalah JP Morgan. Ya, ini BK masuk tuh. Kodenya apakah Pak Firman tahu? Tahu. Ya, jadi siapa yang punya kepentingan masuk? Ya, saya tahu. Apakah peserta akademi saya ajarkan? Ya, saya ajarkan. Ya, apakah di tempat umum ini diajarkan, Pak? Ya, tidak. Saya menjaga privasi mereka yang punya kepentingan. Ya, kalau di kelas saya ya saya ya benar-benar ungkap semua datanya. Ya. Gunanya untuk apa? Untuk mereka itu yang masuk di kelas saya itu menambah wawasan atau literasi. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini ya, ini yang tadi yang main BK, MG ya ini ya. Bayarnya MG dan juga BK banyak. Ini sellernya masih MG juga ya. Ini siapa pemiliknya Pak? Kalau saya kalian nyimpen WA admin saya, ya kalian akan tahu tuh siapa. Mungkin akan ketawa-ketawa sendiri. Wah, gila dong Pak. Ya iyalah gila. Nah, terus peran dari asingnya bagaimana? Asingnya distribusi. Ya, asingnya itu distribusi. Kenapa kok ikut distribusi, Pak? Ya, karena mereka memanfaatkan momentum. Ya, karena memanfaatkan momentum. Kenapa kok memanfaatkan momentum? Karena retail, investor pemula, itu mayoritas di Indonesia, itu tidak mendetail secara detail memahami dari tiap emiten. Ya, dia literasinya cukup dari kabar berita. Karena kalau berita nih ya teman-teman ya, jadi tagline-nya apa ya, kalian itu nggak bakalan baca sampai sedetailnya, nggak mungkin dibaca dari judulnya saja seperti itu. Ya, bahkan yang kayak gini, nah, lihat ya, ini ya, ini mungkin masuknya bingung kali ya. Ini lihat ya, PT Gojek Tokopedia telah mengumumkan bahwa TikTok mengakuisisi 75,1% saham PT Tokopedia. PT Tokopedia, bukan GoTo. Kalau GoTo itu global, dari beberapa afiliasi perusahaan banyak. Hanya seberapa tadi ya datanya ya, saya sudah kasih tahu ya kayak gitu. Jadi peserta akademi saya tak kasih alat-alatnya itu. Ya kalau pengen survei ke atas ya kayak gini. Jadi sudah ngerti. Ya awas terkecoh juga loh Kak isi berita seperti itu. Ya. Dan GoTo sehingga mengurangi melakukan GoTo menjadi 24%. Ya, jadi masih ada banyak tuh ya afiliasinya banyak sekali. Nah, nanti yang akan mendongkrak itu apa? Jadi kayak e-commerce dipasrahkan sama TikTok yang notabene Tokopedia ini ada pesaing yang ada di Indonesia kayak Bukalapak, terus apa namanya? Shopee dan juga Lazada. Ini sudah pasrahkan saja sama TikTok ya. Kita nanti nge-hire ya biar TikTok itu juga bisa mendeteksi. Terus prospek kedepannya apa, Pak? Ini lihat ya. Kalau bisnis online, ini saya sudah riset ya. Risetnya sampai berapa, Pak? Neliti sampai berapa? 7 tahun. Ini sudah berjalan berapa ini? 7 tahun itu tahun 2016. Ya, saya riset itu bisnis online itu sampai 7 tahun. Wah, modalnya gede nggak Pak? Ya gede. Tenaga, pikiran, dan juga modal uangnya sangat gede. Ya, seperti itu. Untuk apa? Ya kayak gini. Ya, untuk riset-riset kayak gini. Untuk bisnis online yang ada di Indonesia. Kalau kalian pengen tahu riset saya apa, silahkan bisa dicek Firman Happy, SEME. Itu ada tesis dan juga disertasi itu. Ya, cek saja tuh. Bahkan sudah publish di mana ya? Di Turki kayaknya. Riset saya. Ya, kalau itu.
Kalian bisa dicek saja kalau suka baca. Seperti itu ya. Ini yang nanti TikTok ini akan mendongkrak dari beban penjualannya, total sale-nya ya. Nanti kayak beban operasionalnya ya itu akan terkuras. Loh, kenapa terkuras, Min? Bayangkan ya, bayangkan loh ya. Coba kalian bayangkan. Ini kan bisnis digital. Bisnis digital itu seharusnya itu pakai sistem saja. Kantornya itu kecil ya. Nanti ya yang apa namanya? Yang dia asetnya dapatkan itu ya dari sisi penjualan dan juga bayarnya. Mereka punya potongan gitu. Jadi kayak konsultan dan lain sebagainya itu enggak. Nah, ini kan kasus di GoTo ini kan penjualan itu meningkat ya 7 sampai 10 triliun ya. Nah, cuman GoTo ini masih rugi karena apa? Ya, karena dari beban operasionalnya tinggi. Ya, seperti itu. Apakah nanti akan ada perombakan PHK dan lain sebagainya? Pastilah, ya, pasti ke situ. Akan dikurangin. Karena apa? Dari gaji karyawan dan lain sebagainya seperti ini. Ya, terus apakah hanya di PHK saja? Ya, nanti ada inovasi juga. Pasti karyawannya juga inilah demo. Ya, seperti itu. Makanya itu ya, kadang yang dikasih sahamnya ya, bisa kasih sahamnya jadi yang keluar dari GoTo ini atau dari Tokopedia ini ya, atau Gojek atau apa-apa yang mereka masih bisa investasi kepada perusahaannya. Ya, seperti itu. Makanya ada tuh yang orang-orang yang punya saham ex karyawan GoTo ya, mereka jualan pakai AK dan lain sebagainya, pakai institusi. Ya, seperti itu. Ini yang nanti akan mendongkrak. Ini apakah segmen bisnis e-commerce itu dia akan survive. Ini berapa bulan lagi? Ya, itu ada momentum gede tuh, pasar gede. Ini nanti Nataru gede tuh, diskonan gede-gedean. Ya, diskonan gede-gedean di Natal dan juga tahun baru. Kalian itu senang apa namanya? Bersyukur sekali tinggal di Indonesia. Ada 5 kepercayaan ya, agama kepercayaan, dan di beberapa keagamaan terpercayaan itu ada beberapa hari ya, dan ketika ada beberapa hari itu yang namanya diskonan itu gede-gedean ya, seperti itu ya. Itu kalau bicara dari sektor bisnisnya ya. Ini itu nanti TikTok ini dia akan sudah mulai berjalan tuh ya, sudah mulai berjalan dan dia sudah mulai ancang-ancang ya, sudah mau jaya kembali ya, nanti akan survive kembali ya, agak ramai kembali ya, seperti itu karena sudah berkolaborasi dengan TikTok. Nah, puncaknya pas waktu apa? Pas waktu lebaran, mau lebaran itu ya, naiknya itu kenceng ya. Ini apakah nanti akan dapatkan keduanya, Min? Ya, akan dapatkan. Dari Gojeknya sumbangan ya, sumbangan dari sektor penjualannya, terus dari e-commerce-nya gila-gilaan. Wah, lah ini nanti yang menjadi ancaman ya kayak kompetitor yang kecil-kecil ini. Ketika GoTo ini membuat inovasi diskon ya, diskon lah itu 50% bakar uang. Wah, karena ini pemain gede ya. Wah, coba kalau diskonan 3 bulan saja tuh mati tuh yang kecil-kecil itu. Kalau misalkan dia tidak mempunyai aset yang lain. Waduh, Pak. Sepi, Pak, kayak ini, Pak. Ya. Nah, ini ancaman. Sebagai ancaman. Pak, apakah semua bisnis itu ada sebuah ancaman? Pasti. Dan itu wajib. Ya, ada peluang, tantangan, ya, ancaman, ya, dan juga apa itu opportunity, analisis SWOT itu pasti ada ya, ada itu kelemahan ya, seperti itu. Wah, ini akan menarik ya kalau kita ngomongkan. Ingat ya, saya bukan pom-pom, saya di sini sebagai edukasi ya kepada masyarakat Indonesia mengenai dari saham GoTo ini ya. Ini ya, ini ya dari sisi ininya, salah asetnya juga oke, PI rasio juga gede ya. Terus kita akan baca nih dari bid overnya. Ayo baca ya. Ini lebih ke intuisi ya. Jadi kayak gini teman-teman. Ya.
Ini kan sudah sesuai prediksi kami ya bahwa GoTo ini tadi pas waktu live live Trabar ya dengan pelanggan prioritas kami, saya ajak Trabar bareng dengan saya. Ini GoTo ya, dia akan dites ke 91. Jadi apabila dia jebol maka dia akan ke 95 tadi ya, dan sesuai prediksi saya. Betul. Untuk besok bagaimana Pak? Ya ini silakan bisa disimak, dibaca bit overnya. Jadi GoTo ini besok akan dites dulu di 94 sampai ke 95 ya. Ini rame nggak sih partisipannya? Volumenya gede nggak sih partisipannya? Ya. Apabila gede ya maka dia akan diangkat kembali sampai ke 100. Tapi kok sepi, diangkat sedikit kok nggak diikuti oleh beberapa retail. Kok sepi? Ya sudah guyur saja nih. Buang saja deh. 93, 91, 92 dan juga 91. Buang saja deh. Sur kayak gitu. Ya. Nih, tapi sudah di-cancel. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau misalkan GoTo ini mau terbang jebol lagi ke 100 ya sudah. Tinggal ini ya kode transmisinya di 1 2 2 2 1 1 1 2 2 ini dicabut. Ya, nggak jadi jualan, ya sudah terbang saja. Wah. Nanti banyak tuh yang jabri saya. Pak, GoTo terbang, Pak, GoTo terbang. Ya, kayak gitu. Ya, track record ada berapa Pak pelanggan Mimin kemarin? Ya, di pasaran, bukan di pasaran ya. Di lapangan itu ada yang cuan 100 juta, ada yang 50 juta, ada yang 100 ya. Dan juga ada puluhan juta serta ada yang 1 M. Ada 5 M juga dapat kok yang dalam 1 bulan. Ya. Wah, kok Pak, kok yang ikut kok gede-gede? Enggak kok. Ya, semua kalau mau belajar ya silakan. Saya buka kok semuanya. Ya nanti untuk mekanisme ada di mana Pak? Di bab terakhir ya, di video terakhir nanti kalian akan jelaskan seperti itu. Ya. Nih. Nah, ini partisipan juga yang ini. Nah, ini. Ya, tinggal disiram. Ada yang tanya, Pak, bandar itu atau market maker itu jualan itu di mana sih Pak? Apakah mereka itu ini Pak pasang ya? Kadang ya pasang, kadang ya jualnya itu di bid ya. Ketika bidnya itu diisi, jual lagi, diisi, jual lagi. Jadi dinaikkan dikit, kok retailnya banyak ya dijual di bid ya. Kayak gitu. Nah, ini transaksinya gede ya. Volatilitasnya mencapai 90.000 dan volumenya ada 116 juta lot ya. Nilai transaksinya ada 1,0 triliun ya. Nih, 1 miliar ya. Market cap-nya ada 112 ya, ngeri ya. Dan saham GoTo ini dia peringkat berapa? Ini peringkat nilai transaksinya ada 1,0 triliun. BRPT kalah. Kartu ini agak panjang juga ya, samping cuma kayak gini. Ya ini, dan ini volume paling tinggi ya GoTo dan juga BBYB. Ya, investor saya dari Surabaya cuannya gede-gedean, gila-gilaan tuh. Ya, dan juga dari Jawa Barat. Ya, gila-gilaan. Ya, kayak gitu. Ini ya. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai dari bandarnya. Terus dari fundamentalnya, segmen bisnisnya seperti apa. Stock price-nya asing dan juga bahasa kode transmisinya, kita ke strateginya. Silakan kalian bisa disimak atau dicatat. Kita akan pelan-pelan ya, nggak usah cepet-cepet lah. Ya, dibantu nih ya, karena subscriber kami itu usianya 30 tahun ke atas. Pak kok tahu? Ya tahu, dikasih tahu sama Google. Dikasih tahu sama YouTube juga ya. Ini Pak. Ya, makanya saya itu kalau bikin konten itu ya lihat dulu dari partisipan ini Pak, siapa yang paling banyak ya. Ini ya dikasih tahu. Ya pakai data, ya pakai data. Ya pakai data ya sudah kita enak ya seperti itu. Oke. Berhubung subscriber kami itu usia 30 tahun ke atas, ya yang notabene itu karakternya itu swing dan juga untuk invest, ya. Bagaimana untuk cara masuknya, Pak? Silahkan kalian bisa tunggu dulu di harga
81, terus di 86, serta di harga 91 ya. Ini ya untuk antri belinya untuk besok. Ya, di situ silakan bisa pasang. Pak, pasangnya di tiap-tiap poin kayak gitu boleh. Pak, saya nggak mau pasang poin kayak gitu. Saya pinginnya harganya di bawah. Boleh, silahkan. Kalian bisa tunggu di 86. Silahkan. Yang penting tujuannya di market itu kalian itu bisa cuan. Ya, mau pakai gaya apapun nggak masalah. Yang penting itu cuan. Kalian harus punya mindset tuh. Jangankan rugi, seri saja nggak mau. Ya, kayak gitu. Pak, bagaimana caranya kayak gitu, Pak? Ya tahu dulu ilmunya. Ya, upgrade lah seperti itu. Nah, terus targetnya ada di berapa, Pak? Ya, ini ya. Ini yang kadang kalian itu nggak memahami atau suka skipnya ini. Kalau kalian itu nggak sabar ya, kalau misalkan ketakutan ya nanti bisa jualan. Ya kalau dapat nih besok di 91, kalian bisa jualan di 94 dan juga di harga 98 ya TSL-nya. Terus di harga 103 dan juga di harga 110. Jangka menengahnya ada di harga 117. Jangka panjangnya ada di 120 dan juga di 116 dan juga di harga 200. Ya ini mungkin di pas waktu akan lebaran ya seperti itu. Cuman ya ini gap-gapnya ini gap up-nya ini harus dijebol dulu. Ya nanti akan digerek. Ya ini ya. Lihat ya, ketika kemarin distribusi ini justru ada yang nampung barangnya cukup gede ya, sekitar 342. Terus dia jualan kembali. Ya, tukar-tukaran barang. Itu wajar. Ya, kayak gitu. Karena banyak sekali kok retail yang ada di Indonesia nggak ngerti mengenai literasi pasar modal. Ya, mereka aksesnya cuman di HP, ya mungkin di HP dan juga di mana di berita yang isu atau youtuber kayak gitu yang nggak tahu ya asal muasalnya dari mana, basicnya itu dari mana, bikin statement seperti itu ya kayak gitu ya. Ini ya kayak ini untuk strateginya. Oke, untuk day trading ya ini yang bagi anak muda ini ya. Anak muda day trading. Silakan kalian bisa antri beli di harga 92 dan juga di 93. Serta di harga 91 untuk cut loss-nya ada di harga 90 ya. Jadi antri di situ nanti kalian dapat barang, nanti targetnya di berapa Pak? Ada di harga 94 dan juga di 95 ya. Syukur-syukur nanti jebol sampai ke harga 100 mengenai dari saham GoTo ini. Jadi untuk day trading itu ya, day trading itu ya hari itu. Ya, untuk batasi resikonya antara 1-3% untuk targetnya ya. Tadi batasi risiko targetnya 1-3%. Cukup-cukup lebih ya. Jualnya pas kapan? Ketika masih kuat naik ya tinggal di hold. Kecuali ketika dia nggak kuat ya ada confirm ya tinggal dijual. Pak ada persentase itu nggak Pak? Kode-kode tiap bandar ya. Berapa persentase di titik-titiknya ya ketika market maker ini ngetes pasar ya kayak gitu. Ada, tapi di kelas kami nggak nyebutkan di sini. Kenapa kok di kelas? Karena orangnya dikit, nggak secara umum ya. Kalau secara umum takutnya kami mengganggu kepentingan yang punya ini ya dari saham GoTo ini. Kita nggak akan ganggu. Kita edukasi. Apakah di real market itu ada seperti Pak? Ada. Ya, cuman mereka lebih ahli, lebih jago, lebih mengerti juga mengenai dari undang-undang pasar modal dan juga ada momennya. Pokoknya mereka jam terbangnya itu tinggi. Ya, seperti itu. Ya. Ini ya. Oke, itu saja mengenai dari rekomendasi ini. Kita akan kasih tahu untuk cara akses di kelas akademik kami ya. Dan terima kasih ya untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa itu terus. Ya, seperti itu. Oke, mohon maaf ya untuk kalian yang sudah ngantri sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami, namun kami belum sempat bikin grup ya.
kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Dan ini hasil kinerja tim kami di bulan November kemarin. Kita rekomendasi sekitar 65 stok yang terdiri dari profitnya ada 50, holdnya itu 4, stop lossnya itu 11. Jadi win rate-nya sekitar 77%. Ya. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Ya. Mekanismenya bagaimana Pak? Ya nanti kita akan jelaskan ya di kelas akademik kami ya, seperti itu untuk mekanismenya. Terus bagaimana Pak cara gabungnya? Ini trading saham ini diklik saja nanti akan jumpai menu seperti ini ya, dan di sini ada tulisan tombol gabung. Nanti kalian pilih ya tombol gabung yang ini ya, rekomendasi cuan besok. Kalau enggak ya rekomendasi pasti cuan. Pilih yang ini di antara ini. Kenapa kok pilih yang itu Pak? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ataupun untuk stop lossnya 1-3%. Ya, jadi seperti itu. Pak, terus di level 1, level 3 dan juga target kopi ini apa sih Pak? Kalian paling dapat komen ketika kami live ya. Seperti itu. Dan untuk traktir kopi ini apa? Ya paling kalian dapat apa namanya ya untuk traktir kopi kami saja ya untuk hiburan ya seperti itu. Ya silakan kalian bisa pilih yang lainnya. Ya seperti itu. Ini yang ada di grup YouTube ya. Kita juga ada inovasi terbaru ya untuk kalian bahwa kita punya grup Telegram yang tapi ini sudah ada pengembangan ya untuk kalian. Ya, caranya bagaimana untuk di grup Telegram agak simple ya. Jadi deskripsi di bawah ini diklik ya, di situ ada tulisan grup Telegram yang di atas ya, bukan yang di bawah ini ya. Instagram ini ya, Telegram support ini itu bukan ya. Ya, ini ya. Terus nanti kalian pilih yang ini. Yang ini. Dan untuk tanya-tanya nomor yang ini. Selain nomor ini ya itu hoax atau penipuan. Ya, ini. Diklik nanti akan muncul menu seperti ini. Nah ini saya jelaskan ya teman-teman ya. Ini itu apa sih Pak? Ini ada promo kelas akademi itu apa? Jadi ini ya. Setelah di kelas yang utama tadi kita sudah akhirnya berkembang ya. Untuk kalian yang pengen belajar dari step by step ya ini kita juga ada akademi. Jadi kalian nggak usah kuliah tuh sampai kayak Mimin hampir berapa ya? Hampir 10 tahun ya kuliah keuangan. Ya gitu enggak. Ini sudah dipersingkat. Ya jadi langsung ke intinya. Ya kayak gitu langsung ke intinya dan kita akan di bulan Januari. Ingat ya kita hanya tampung 20 orang saja ya 20 orang saja. Nah silakan kalian bisa masuk ya, ini pendaftarannya sampai Desember ya, silakan bisa masuk dan kita akan pada hari Rabu dan juga Jumat. Apakah jamnya nanti itu Pak ganti ya, nanti tunggu ini ya, tunggu waktu nanti bisa diganti. Untuk sementara ini hari Rabu dan juga hari Jumat. Jam berapa Pak? Jam 19:30 waktu Indonesia Barat ya. Seperti itu. Silahkan bisa masuk. Nah, setelah dapatkan materi ya ada 16 materi ya. Nanti kalian juga akan dibimbing ya. Apakah bisa konsultasi portofolio? Bisa. Ya, dan nanti setelah kalian lulus, kalian akan masuk di grup alumni yang notabene ya nanti karena akan dipantau sampai benar-benar bisa cuan secara konsisten. Kalian temu passion kalian itu di mana, nyamannya ya di situ. Ya tujuan di kelas ini itu ya kami membimbing kalian agar bisa tahu literasi step-step bagaimana di pasar modal. Ya seperti itu. Ini yang promo, silahkan kalian bisa masuk. Nah, Pak, terus ada level 1, level 2, level 3. Ini tuh apa sih Pak? Level 1 sampai 3 ini kelas yang rekomendasi. Jadi kalian nggak dapat materi namun dapat rekomendasi saham dari tim kami. Ya, Pak, terus apa bedanya di level 1 di YouTube dan juga di Telegram nih? Kalau yang level ini itu ya kalian dapat rekomendasi. Ya, semakin tinggi nilainya, semakin banyak rekomendasinya. Terus yang level 4 ini yaitu adalah rekomendasi itu dalam 1 tahun. Ya, kalau yang ini 1 sampai 3 ini yang 1 bulan. Ya, ketika sudah 1 bulan kalian akan di-kick. Tapi kalau yang level 4 ini yang 1 tahun. Ya, silakan kalian dijabri saja tuh ada nomor. Pak, terus yang pasti cuan ini ya kelas medium, investor dan ini apa sih Pak? Ini yang kelas VIP dan ini itu jamnya kita menyelesaikan kalian ya. Jadi kita ngikuti. Pak, hari ini Pak kita ada kelas kayak gitu. Bisa.
Ya, ayo, gitu kata. Yang penting saya literasi seperti itu. Nah, dan ini yang kelas pro ini apa Pak? Jadi yang kelas pro ini ya kita sharing kepada kalian, jadi langsung bisa ketemu langsung. Materinya apakah sama Pak? Ya unlimited ya. Jadi kalian bisa kenal dekat saya, langsung praktek dan kita akan bimbing step by step. Ya, silahkan bisa dipilih yang kebutuhan kalian saja. Ya kita nggak berharap ya banyak kelas banyak yang ikut eh, harus ikut di kelas kan enggak ya. Ini kami bikin itu hanya untuk yang bagi para pemula yang pengen belajar saja. Ya, seperti itu. Pak, bikin kelas ini untuk dapatkan ini cuman dari kelas ya? Enggak, kita sudah cukup dari trading kok. Kita di sini sebagai akademisi ya harus menyampaikan ilmu saya kepada masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia itu bisa ngerti ya dunia mengenai dari pasar modal ini, menata keuangannya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi.